akhirnya jantung kami akan berhenti. Nadi kami tidak lagi berdetak. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup ini. Tetapi sekalipun semuanya lenyap, semuanya tidak lagi berfungsi, kami punya satu yang kami bawa ke hadapan-Mu Bapa, yaitu cinta kami kepadamu, Elohim Yahweh, Bapa di surga, Tuhan Yesus Juru Selamat abadi kami. Tuhan, agar semuanya benar-benar menjadi nyata di dalam hidup kami. Sekalipun daging dan tubuh kami lenyap, Engkau satu-satunya yang kami harapkan. Beri kebenaran firman-Mu. Ubahkan kami dengan firman-Mu ya Bapa. Ubahkan kami dengan kebenaran-Mu. Kiranya ketika firman-Mu disampaikan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memberikan kami pengertian, membongkar setiap kekerasan jiwa hati kami. Semua yang menyelubungi mata rohani kami menjadi luntur dan luruh di hadapan Tuhan. Dan kami melihat kenyataan Elohim Yahweh, Engkau lebih dari segala sesuatu. Engkau yang paling kami butuhkan dan nantikan. Seperti saat ini kami menantikan kebenaran-Mu dinyatakan. Berbicaralah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Bersama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Tidak ada salahnya Bapak Ibu jika saya kembali mengucapkan selamat tahun baru. Puji Tuhan. Kita sudah memasuki di minggu pertama 2026. Dan tidak ada salahnya jika Bapak Ibu lihat tengok kiri kanannya, katakan selamat tahun baru. Haleluya. Kalau kiri kanan sudah kenal, lihat belakangnya. Berikan salam dan katakan selamat tahun baru. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap manusia dalam hidup, setiap manusia yang hidup di dunia ini Bapak Ibu, sesungguhnya adalah proses dalam membangun rumah. Jadi hidup sesungguhnya adalah sebuah proses membangun rumah Bapak Ibu. Tanpa kita sadari sebetulnya setiap hari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan, sebenarnya kita sedang menyusun fondasi kehidupan. Kita sedang menyusun fondasi kehidupan. Menyusun fondasi kehidupan dalam berumah tangga, menyusun fondasi kehidupan di dalam berkarir, menyusun fondasi kehidupan di dalam kita melayani, menyusun fondasi kehidupan di dalam beriman Bapak Ibu. Di dalam beriman. Kadang-kadang kalau dari luar kita kita melihat, nampak bahwa bangunan rumah kehidupan kita kelihatannya kokoh, kuat. Tetapi Bapak Ibu, jangan hanya kelihatannya kokoh dan kuat. Pastikan bahwa bangunan rumah kehidupan kita itu benar-benar kuat. Pastikan Bapak Ibu. Semua itu di luar nampak memang kelihatan kuat. Tetapi selama angin belum bertiup, selama badai belum datang, selama banjir bandang belum datang menerpa kehidupan kita, kelihatannya rumah kehidupan kita itu kuat. Tetapi bagaimana jika badai datang, angin kuat menerjang, banjir bandang datang menghampiri rumah kehidupan kita? Apakah rumah kehidupan kita tetap kokoh? Yang membedakan rumah itu kokoh atau tidak dibuktikan melalui datangnya badai, datangnya air bah, datangnya angin yang keras. Dan kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita lewat tanpa badai. Tidak ada. Tidak ada. Oh, kalau Pak Pendeta yang hari-hari dengan Tuhan, persiapan berkhotbah, baca Alkitab tiap hari, tidak akan dilanda badai. Tidak.
Tidak, Bapak Ibu. Serohani apapun saudara, sebaik apapun saudara, secuci apapun saudara, pasti dilanda badai. Sebobrok apapun hidup saudara, setidak saleh apapun hidup kita, pasti dilanda badai. Secerdas apapun hidupmu, sebodoh apapun hidup kita, pasti dilanda badai. Dan badai itu tidak peduli. Tidak peduli siapa kita. Tidak peduli dengan rumah yang kita bangun. Berdiri atau tidaknya rumah kehidupan kita, kokoh atau tidaknya, ditentukan fondasi yang saudara bangun di atas apa, Bapak Ibu. Jadi badai itu bukan sebuah kemungkinan, bukan Bapak Ibu. Badai itu bukan sebuah kemungkinan. Badai adalah kepastian hidup. Sama-sama katakan, badai adalah kepastian hidup. Badai adalah kepastian hidup. Ya, storms are not a possibility. They are part of the journey. Storms are not a possibility. They are part of a journey. Jadi, badai itu adalah bagian dari kehidupan kita. Yang tidak mungkin tidak datang. Pasti datang. Pasti datang. Jadi jangan berpikir badai itu tidak akan datang, Bapak Ibu. Pasti datang. Tunggu waktunya, Bapak Ibu. Coba kita bernyanyi. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama. Tarikan nafasku tak terhela. Mata redup terpecah, dahi kelana kehidupan, tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas, yang tiada. Makanya hari ini kita lakukan. Kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kepergian. Pastikan yang pasti, amin. Kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Jika kita menjadikan Tuhan fondasi kehidupan kita, amin. Kesana kita pulang. Setiap insan terima panggilan. Setiap insan terima panggilan. Ini yang kita tidak tahu, Bapak. Hari ini, esok, apa lusa. Termasuk badai dalam hidup kita. Kita tidak tahu kapan datangnya badai. Dan inilah akhir perjalanan hidup kita. Tak seorang pun dapat menghindari bayang kematiannya. Kematian, wahai kamu,
engkau yang sedang bersuka. Kita sedang menikmati dunia ini seperti anak-anak dunia menikmati dunia. Kita terlena, Bapak Ibu, dengan sombongnya, padahal tidak secuil pun harta yang kita miliki bisa menolong jiwa kita ketika kita masuk lorong kekekalan. Oleh karena itu pastikan bersama apa fondasi hidup kita. Perkarakan ini, perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan di sana tidak ada kasih Tuhan yang melimpah itu. Tidak ada terang di sana. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Padang haleluya. Jika Tuhan menjadi fondasi hidup saudara, maka matahari kehidupan itu akan selalu menyinari hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kemarin saya mendoakan seseorang, Bapak Ibu, yang sudah terbujur koma, dan saya panggil namanya. Dia berusaha bangun, tapi tidak bisa bangun. Kelopak mata redup. Kelopak mata redup yang berupaya mengangkat alis. Mengangkat kelopak matanya gak sanggup. Dan ketika terbuka, matanya itu pun tidak hidup seperti aku bisa menatap saudara ada kehidupan. Dan saya berdoa, saya bernyanyi dan mendoakan. Kemudian berganti, istri saya masuk, dia juga bernyanyi dan mendoakan. Kapan badai itu datang? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kita mesti benar-benar berkemas-kemas, bersiap-siap. Hari ini atau lusa, kita tidak tahu. Dan namanya persiapan tidak bisa mendadak sehari dua hari. Saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu bangunan fondasi kehidupan yang harus kita gali dari hari ke sehari sampai menemukan dasarnya, yaitu batu. Jangan mendirikan rumah di atas pasir, dirikan rumah di atas batu, karena itu harus digali. Mari kita melihat Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27, Bapak Ibu. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Saya membaca ayat 24, Bapak Ibu kita secara responsoria membaca bergantian. Saya mulai ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Lihat, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku tetapi dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Nah, Bapak Ibu, ayat-ayat yang kita baca ini adalah sebuah perumpamaan dan menjadi kesimpulan mulai dari pasal kelima, 6 dan 7.
Apa isi pasal 5, 6, dan 7? Isinya adalah pengajaran. Pengajaran. Jadi Tuhan Yesus sudah mengajarkan semuanya. Mulai dari pasal 5. Tentang hati, tentang karakter, tentang dosa, tentang relasi. Nah sekarang, di pasal 7 ayat 24 sampai 27 ini adalah kesimpulan. Sekaligus ujian. Kesimpulan sekaligus ujian. Ujiannya apa? Jadi begini. Mulai pasal 5. Aku sudah mengajarkan semuanya itu. Lalu Tuhan membuat sebuah perumpamaan. Ini kesimpulannya. Kamu mau melakukan atau tidak? Kalau kamu melakukannya, berarti kamu sedang membangun rumah di atas fondasi yang benar, yaitu batu karang, Petra. Tetapi jika engkau tidak melakukannya, berarti engkau sedang membangun rumah, fondasi kehidupanmu di atas pasir. Di atas pasir. Nah Bapak Ibu, jadi Tuhan Yesus sebelum membuat tantangan, lebih dahulu Tuhan Yesus memberikan pengajaran hidup. Supaya kita mengerti, ini sebuah fondasi kehidupan yang harus kita miliki saat kita membangun rumah kehidupan saudara. Bukan sekedar takjub, terheran-heran, senang dengan firman Tuhan, keren, bagus firman Tuhannya, senang mendengar firman itu bagus. Tapi bukan hanya takjub yang Tuhan hendak inginkan. Bukan sekedar takjub, yaitu lakukan. Taat dan lakukan firman, itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Bangun dengan ketaatan, melakukan firman Tuhan. Jadi Tuhan memperingatkan, jika kita cuma mendengar saja, tapi tidak melakukannya, kondisi kita berbahaya Bapak Ibu. Makanya Tuhan menjelaskan, mengingatkan, supaya kita melakukan firman. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk membuat pilihan yang tegas. Lakukan atau tidak. Bukan hanya mendengar, tapi lakukan. Memang di dunia ini ada dua jalan. Dan Tuhan juga mengajarkan itu. Ada dua jalan, yang sempit dan yang... Sekolah minggu dulu kita diajarkan lagu itu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Sekarang Tuhan juga ngomong, Tuhan juga berbicara, mana yang kau pilih? Ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar menuju, yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Ada dua jalan, ada dua pohon. Mana yang mau Bapak Ibu makan, mana yang mau kita makan? Mana yang mau kita makan? Yang pertama pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang kedua pohon kehidupan. Pilih dengan tegas, mana yang mau dimakan buahnya. Yang kedua, ada rumah yang dibangun. Yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Mana saudara pilih? Apa yang Yesus katakan ini bukan ancaman Bapak Ibu, melainkan kasih Tuhan. Tuhan menyampaikan dengan kasih, dengan jujur. Satu hari nanti akan ada badai menerpa hidup saudara, menerpa kehidupan kita. Namun supaya rumah kehidupan kita tetap kokoh, apa yang menjadi fondasinya itu? Jadi ada dua orang bangun rumah. Bapak Ibu, apa yang Tuhan ajarkan ini bukan tanpa kenyataan Bapak Ibu. Tuhan memberikan perumpamaan itu betul-betul real, betul-betul nyata Bapak Ibu. Betul nyata. Jadi begini, kenapa Tuhan menggunakan perumpamaan orang membangun rumah? Ada dua orang membangun rumah, sama-sama membangun rumah. Satu bodoh, tapi satu lagi berhikmat, cerdas. Nah begini Bapak Ibu,
Jadi ini bukan dalam kurun waktu hari ini. Kita harus melihat kurun waktu yang lampau. Karena Alkitab ditulis pada masa yang lalu. Nah saudara perhatikan. Pada masa itu di daerah Palestina itu ada sungai yang disebut Wadi. Sungai yang disebut Wadi. Wadi adalah sungai yang temporary. Sungai yang ada ketika banjir, ketika hujan datang. Jadi kalau bukan musim hujan, belum musim hujan, sungai itu kering, sekering-keringnya. Dan kalau diperhatikan tanah landasannya itu, di atasnya itu betul-betul pasir yang keras. Pasir yang keras. Nah tetapi ketika musim hujan tiba, maka wadi itu akan dipenuhi dengan air. Dan ketika bukit-bukit sekitarnya itu, karena pohon jarang Bapak Ibu, tanah ketika air datang, tanah gak kuat menahan. Itu sebabnya selalu ada banjir besar, banjir bandang. Nah banyak orang membangun rumah di wadi itu. Begitu air bah itu datang, baru mereka tahu ini wadi. Sungai yang bersifat sementara atau temporary, datang ketika musim penghujan tiba. Nah, di wadi itu pada masa itu banyak orang membangun rumah. Cuma banyak yang tertipu. Karena tanah permukaan wadi itu ketika musim panas keras. Keras, jadi pasir memang, tetapi pasir yang keras. Itu sebabnya ketika mereka membangun rumah, mereka tidak membangun fondasinya sampai ketemu dengan batu karang atau petra. Jadi mereka ketika menggali untuk membangun fondasi rumahnya hanya sebatas pasir yang keras itu. Tetapi orang yang cerdas, dia membangunnya sampai ketemu dengan batu yang keras. Baru mereka membangun di atasnya. Dua orang sama-sama membangun rumah, tetapi yang satu hanya sebatas pasir menjadi fondasinya, tetapi yang satu lagi sampai ketemu dengan batu yang keras. Tuhan mau berbicara apa kepada kita? Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu, supaya kita betul-betul kuat ketika menghadapi badai yang pasti datang, kita harus memilih seperti orang yang bijaksana, membangun rumahnya di atas fondasi batu. Ini orang sama-sama membangun rumah. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, rumahnya memang jadi. Lalu badai datang. Badai yang sama datang, menerpa rumah yang dibangun oleh orang yang bodoh maupun orang yang cerdas. Dengan kekuatan badai, dengan kekuatan air yang sama intensitasnya melanda rumah itu. Jadi air itu tidak pilih-pilih. Mau rumah yang dibangun di atas batu yang keras atau di atas pasir, badai nggak tebang, badai nggak pilih-pilih, nggak tebang pilih. Badai datang saja Bapak Ibu. Jadi saya ingatkan lagi, mau saudara rajin gereja atau tidak rajin ke gereja, badai tetap datang. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Badai itu pasti menerpa saudara. Badai itu pasti datang saudara. Jadi kita nggak boleh terlena dengan hidup ini. Pastikan sekarang ini kita sedang membangun sebuah bangunan rumah yang fondasinya apa? Fondasinya di atas batu atau fondasinya di atas pasir? Jangan cuma kelihatannya kokoh. Tetapi ketika badai datang, itu membuktikan saudara tidak membangun di atas batu. Ketika rumah bangunan kehidupan kita runtuh, kita tidak membangun di atas batu, tetapi di atas pasir. Coba mulai sekarang, saat saya menyampaikan kebenaran ini, buka hati dan mulai melihat aku sedang membangun rumah kehidupanku di atas apa nih. Dan coba lihat Bapak Ibu. Tadi Tuhan berkata setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Jadi bukan cuma mendengar tapi melakukannya.
Yakobus 1 ayat 22 juga mengingatkan Bapak Ibu, jangan hanya menjadi pendengar. Yesus senang saudara sudah menjadi pendengar, tetapi harus melangkah lagi. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku. Kenapa saudara? Begini Bapak Ibu, kalau saudara mendengar firman, firman itu akan membentuk pengetahuan. Dan bisa membuat saudara menjadi seorang yang religius. Tetapi tidak hanya sampai menjadi orang yang berpengetahuan dan religius. Yang Tuhan inginkan adalah saudara menjadi orang yang berpengetahuan, orang yang religius, tetapi juga orang yang kokoh di hadapan Tuhan. Apa artinya kita religius, tapi tidak kokoh di hadapan Tuhan? Saudara datang ke gereja, sudah benar banget. Tetaplah setia. Sudah benar banget. Tetapi harus melangkah lebih dalam lagi. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku. Menjadi pendengar-pendengar bisa membuat saudara menjadi orang yang religius, orang yang rohani, bisa. Saudara sudah benar, karena sudah ada di jalan yang benar. Ada di jalan yang benar, firman yang benar. Saudara punya agama, kalau saya katakan agama yang benar. Walaupun Yesus tidak datang untuk membawa agama, Yesus membawa jalan kehidupan. Saudara sudah benar. Sudah benar tapi jangan merasa cukup. Pastikan kita terus membangun fondasi kehidupan. Iman dengan benar. Amin. Sampai kita gak bisa goyah oleh badai sebesar apapun. Angin sekuat apapun badai itu menerpa rumah kehidupan kita. Kita gak goyah. Amin saudara. Dan memang gak mudah. Gak mudah. Saudara, kalau orang membangun sebuah rumah sampai ke fondasinya kan gak mudah. Itu mesti pelan-pelan dikorek terus sampai ketemu dengan batu. Tapi saudara, itu kalau di konteks Palestina, sampai ketemu batu baru kuat. Kalau cuma di atas permukaan tanah yang berpasir, tidak akan kuat. Bisa rumah itu terbangun, tapi tidak akan kuat. Saudara, sudah sangat bagus. Sudah tepat banget. Saya perhatikan orang ya, di luar Kristen, punya agama. Sedangkan pemimpin agamanya saja mati, kuburannya saja ada. Dan orang ini pun sampai hari ini masih didoakan keselamatannya. Dia orang buta yang menuntun orang buta, banyak pengikutnya. Mereka mendirikan iman di atas pasir. Benar Bapak Ibu. Tapi Yesus dalam sejarah, bukan hanya orang Kristen yang mencatat sejarah Yesus. Banyak sejarawan orang-orang kafir, artinya bukan orang Kristen, juga mencatat sejarah seorang anak manusia yang disalibkan. Ada sejarahnya Bapak Ibu. Jadi bukti-bukti sejarah tentang Yesus itu betul-betul real, ada. Jadi kalau ada agama lain, tidak bisa dibuktikan sejarahnya. Mereka sedang mencari jalan, tapi Yesus berkata, akulah jalan. Kalau yang lain masih mudah-mudahan, pemimpinnya saja mencari jalan. Kalau Yesus, akulah jalan. Saudara sudah benar, saudara ada di tempat yang benar. Tetaplah setia belajar kebenaran di tempat ini. Jangan mundur, terus belajar. Tapi kok Pak, saya ikut doa belum rohani. Pak, saya ikut doa masih begini saja. Bapak dan Ibu, namanya kita sedang membangun sebuah fondasi kehidupan. Tidak bisa seketika. Gali terus dengan setia. Lakukan firman. Pak, aku sudah lakukan firman, tapi apa yang aku dapat? Tetaplah setia. Tunggu tanggalnya, nanti akan ada badai besar menerpa kita. Di situ saudara akan terlihat saudara kokoh atau tidak. Sekarang kita nggak bisa membuktikan aku kokoh. Tunggu nanti tanggal mainnya pasti datang. Ketika kelopak mata saudara nggak bisa terbuka lagi. Tapi saudara sudah mempersiapkan semuanya itu. Saya panggil namanya, udah nggak bisa mengangkat kelopak matanya pun udah nggak bisa. Cuma menetes air mata. Artinya apa? Dia mendengar apa yang saya ucapkan. Dia mendengar apa yang saya doakan. Tapi nggak bisa bikin apa-apa. Satu hari dalam kondisi seperti itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jika fondasinya sudah kita bangun sejak awal, fondasi kehidupan kita, apapun yang terjadi, aku tahu kemana aku pulang. Aku tahu siapa yang menemaniku masuk ke lorong kekekalan. Aku tahu.
Aku tahu. Dan rasa sakit pun aku tahu Bapak Ibu. Ketika aku harus dioperasi, bersakit-sakit sampai saya khotbah pun gak tahan, saya sakit. Saya tahankan Bapak Ibu, tapi akhirnya saya gak kuat. Buat saya, lorong kematian itu seperti itu. Berdiri gak bisa, duduk gak bisa. Sementara anak saya, bang, ayo kita ke rumah sakit. Jalannya masih santai Bapak Ibu. Masih pasang lagu kesukaan bapaknya. Maksudnya biar bapaknya tenang. Tapi udah gak bisa buat saya tenang. Lihat Bapak Ibu. Ke kiri saya sakit, ke kanan saya sakit. Nyandar gak bisa, tegak gak bisa. Mau apa coba? Ini batu empedu. Udah parah Bapak Ibu. Dan kesimpulannya harus operasi. Padahal kemarin saya gak mau dioperasi. Baru segitu Bapak Ibu. Baru segitu. Belum menghadapi lorong kekekalan yang gelap itu. Kalau bukan Tuhan yang menemani kita, gak sanggup, gak bisa. Sekarang kita masih bersenang-senang dengan dunia ini. Kita terlena dengan dunia. Tuhan mengingatkan ada lorong kekekalan Bapak Ibu. Yang tidak dipersiapkan 1-2 hari. Mulai sekarang bangun. Keep on digging terus kebenaran. Keep on digging kebenaran. Sampai ketemu dengan betul-betul batu itu. Petra. Ya. Baru kita bisa benar-benar kuat ketika menghadapi gelombang badai dalam hidup kita. Jadi ayatnya belum kita baca tadi Bapak Ibu. Sekarang coba dibuka lagi. Tadi belum dibaca ya. Oke, kita baca 2 Hatika. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab ya, tadi saya katakan dengan menjadi pendengar firman itu bagus. Bisa membuat saudara dan saya menjadi seorang yang religius. Tetapi harus melangkah lebih lagi. Supaya kita bukan hanya menjadi orang religius, tetapi menjadi orang yang kokoh di dalam Tuhan. Mengapa rumah itu runtuh Bapak Ibu? Hebat kerusakannya. Rumah yang dibangun di atas pasir itu tidak kokoh, tidak kuat. Dan Alkitab berkata bukan retak. Bukan rusak perlahan-lahan, tapi benar-benar ambruk total. Persis ketika apa yang terjadi di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Padang. Bagaimana air bah, banjir bandang, itu datang menghanyutkan banyak orang Bapak Ibu. Menghanyutkan ribuan rumah. Badai tidak membedakan rumah, tetapi badai menyingkapkan fondasi apa yang kita bangun di atas rumah saudara. Jadi Bapak dan Ibu, tak ada jalan pintas. Kita harus belajar kebenaran. Mumpung cuaca masih cerah, katakan amin. Mumpung cuaca masih cerah dalam hidup saudara, ketaatan, belajar kebenaran firman Tuhan akan menyelamatkan hidup saudara ketika badai itu datang. Jadi belajar mulai sekarang. Pertanyakan dalam hidup saudara, rumah rohani yang kita bangun ini sedang dibangun di atas batu atau pasir. Kalau orang membangun rumahnya di atas batu, berarti bukan saja mendengar, melainkan juga melakukan. Sebab kalau kita tidak melakukan berbahaya Bapak Ibu. Ibarat kita diberikan obat dengan dosis tinggi, dan kita tidak melakukan, diberi lagi obat dosis tinggi, tidak melakukan, diberi terus sampai akhirnya kita imun. Dan tidak ada lagi dosis lebih tinggi untuk membuat saudara bertobat. Tidak ada lagi. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Lihat orang yang disalibkan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Sudah melihat apa yang Yesus lakukan, tetap mengampuni. Dia masih melecehkan Tuhan. Kalau engkau katanya engkau anak Allah, masih melecehkan. Udah gak ada obat. Banyak orang-orang tahu kebenaran, tahu Alkitab, mengerti, tapi tidak pernah melakukan. Jadi Farisi. Nah akhirnya firmannya itu menjadi busuk. Firman Tuhan menjadi busuk dalam hidupnya. Menjadi kutuk dalam hidupnya. Karena tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, badai tidak bisa kita hindari. Tetapi dasar bangunan fondasi kehidupan saudara bisa saudara pilih. Sekarang saya tanya, mau pilih yang mana? Bangun fondasi hidup saudara di atas pasir atau batu? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Pastikan saudara, kita semua membangunnya di atas batu karang, yaitu Petra, di atas batu karang yang teguh, Tuhan kita Yesus Kristus. Di atas pengajarannya. Yesus tidak menilai rumah kita dari luar, tidak, tetapi menilai apa fondasi yang tersembunyi di bawah bangunan rumah kita. Pastikan kita membangun fondasi itu dengan baik. Yuk gali terus sampai batu itu kita temukan, barulah bangun rumah itu. Memang tidak instan, lambat, tetapi pastikan saudara, satu hari dengan saudara lakukan itu, saya juga lakukan. Badai sebesar apapun menerpa kita, bangunan rumah rohani kita tetap kokoh, tetap kuat. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Masalahnya bukan rajin tidaknya kita datang ke gereja. Rajin datang ke gereja, mendengar firman itu penting. Tetapi lakukanlah firman. Itu akan menjadi lebih berguna bagi kita. Bukan sekedar kagum firman, tetapi firman itu harus ditaati dan dilakukan. Dan jikalau kita melakukan ini Bapak Ibu, maka ketika badai datang, rumah rohani kita tidak akan roboh, tidak akan hancur, tapi akan tetap berdiri kokoh. Tuhan berkati kita semua. Amin.